Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini mari kita pelajari bersama tema 3, tokoh dan penemuan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Topik pembahasan kita kali ini yaitu teks eksplanasi, jenis-jenis kalimat tanya, kalimat efektif, dan kosakata baku. Anak-anak, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi termasuk teks non-fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta atau tidak ditulis berdasarkan khayalan. Ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya memuat informasi berdasarkan fakta, membahas peristiwa yang bersifat ilmiah, menggunakan konjuksi waktu dan kausal seperti kemudian, sebelum, setelah, jika, apabila, dan sehingga. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja, kalimat efektif, dan kosakata baku. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan, di mana bagian ini berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa dalam teks terjadi. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Bagian ini berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari terjadinya peristiwa yang dijelaskan secara bertahap atau berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu peristiwa yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Dan terakhir, penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi tentang interpretasi atau pendapat dari penulis tentang peristiwa yang terjadi dalam teks dan berisi kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang ada dalam teks. Dari contoh teks Candi Borobudur ini, anak-anak dapat melihat contoh di mana letak daripada pernyataan umum, kemudian di mana letak deretan penjelas, dan di mana letak kesimpulan. Maka dari itu, anak-anak cermati dengan baik ya. Anak-anak, teks eksplanasi memuat masalah atau informasi penting. Masalah atau informasi penting tersebut menjadi topik bahasan setiap paragraf atau bisa disebut juga sebagai ide pokok. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama, sementara kalimat utama dapat ditemukan di bagian awal, di bagian akhir, maupun di bagian awal dan akhir paragraf dari teks eksplanasi. Anak-anak, topik masalah atau informasi penting dalam teks eksplanasi dapat pula ditemukan dengan mengajukan pertanyaan dengan kalimat tanya. Untuk itu, mari kita pelajari jenis-jenis kalimat tanya. Anak-anak, jenis-jenis kalimat tanya ada 4. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Yang kedua, kalimat tanya klarifikasi. Yang ketiga, kalimat tanya retoris. Dan yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya biasa adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban atau tanggapan secara langsung. Contoh pertanyaannya, siapa yang menulis buku tersebut? Jawaban yang diberikan dapat berupa penjelasan singkat ataupun penjelasan yang cukup panjang. Sementara kalimat tanya klarifikasi adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan penjelasan panjang karena bersifat menegaskan sesuatu. Contoh pertanyaannya, apakah kamu yang membeli buku itu? Dan jawaban yang dibutuhkan hanya iya atau tidak. Kemudian kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena bertujuan untuk menyindir sesuatu. Karena jawabannya juga sudah diketahui oleh penanya. Contoh pertanyaannya, bukankah kamu yang meminta buku itu? Sementara kalimat tanya tersamar adalah kalimat yang bentuk ekspresinya berupa kalimat tanya, tetapi maksudnya bukan bertanya, yang bertujuan untuk membujuk, menyuruh, menyanggah, atau menolak. Contoh pertanyaannya, bersediakah ibu membimbing penulisan buku ini?
anak-anak, sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif. Untuk itu, mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tata bahasa yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat tanpa adanya ambiguitas atau pemaknaan ganda. Selain itu, kalimat efektif memiliki susunan kalimat sistematis, yaitu dimulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau sedikitnya mengandung subjek dan predikat, serta kalimat efektif dirumuskan pasti dan ringkas atau tidak bertele-tele. Kosakata baku dan tidak baku berikut penjelasannya. Kata baku adalah kata yang pengucapannya maupun penulisannya telah sesuai dengan kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. Kaidah standar yang dimaksud adalah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang disempurnakan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara kata tidak baku adalah kata yang secara pengucapannya maupun penulisannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri dari kata baku diantaranya tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing, memakai imbuhan secara eksplisit atau jelas, pemakaiannya sesuai dengan konteks kalimat, tidak menimbulkan kerancuan, dan tidak menimbulkan pleonasme atau penambahan kata yang berlebihan, dan tidak menimbulkan hiperkorek atau pembenaran yang sudah benar sehingga menjadi salah. Kemudian, untuk ciri-ciri kata tidak baku diantaranya, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kemudian, bentuknya mudah berubah-ubah. Seringkali dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan kata baku, dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Anak-anak, berikut contoh kalimat tidak baku dan kata tidak baku beserta cara perbaikannya. Kalimat tidak efektifnya yaitu kemacetan-kemacetan di London sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena pada kalimat ini terdapat kosakata tidak baku dan kata-kata yang mengalami pengulangan yang tidak dibutuhkan. Kosakata tidak bakunya adalah London. London tersebut merupakan nama suatu tempat, sehingga penulisannya untuk huruf pertama menggunakan huruf kapital seharusnya, sementara pada kalimat ini belum menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan kata zaman itu salah. Yang benar adalah zaman. Sehingga perbaikan dari kosakata bakunya menjadi London dengan huruf kapital pada huruf L dan zaman menjadi zaman. Sehingga apabila diperbaiki menjadi kalimat efektif menjadi kemacetan di London sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sementara kata kemacetan tidak dilakukan pengulangan agar menjadi kalimat yang efektif. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Semangat dan selamat belajar!